warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1. Saat ini kami akan memenuhi tugas pengetahuan lingkungan mengenai wawancara di kawasan Pasar Induk Kramat Jati. Saat ini anggota dari kelompok 1 adalah Saya Diva Fatima Hasana. saya Divya Purlia Putri, saya Wiwin Putri Hati C2, saya Rahel Lydia Syota, Saya Alfiani. saya Ulia Modelan Sari. Selamat menyaksikan video kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh dipersilakan dulu perkenalan dirinya. Perkenalkan diri. Nama saya Benri Naibaho. Umur Bapak berapa ya, Pak? 45. Di sini Bapak udah kerja berapa lama? Kalau di sini sudah lama tapi bergerak di supplier ya, hampir 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun lah. Sudah lama banget Ya, ya, Pak? 3 tahun lebih. Bapak mohon maaf nanya biodata sedikit ya. Iya. Bapak lahir di mana, tahun berapa? Saya Medan 19041980. Baik. Untuk rumahnya sendiri di mana Pak di sini? Ada di Sawangan sih. Oh, Sawangan. Iya, Boleh Pak, boleh lanjut ke pertanyaan Pak? boleh. Apa Bapak tahu tentang kebersihan itu dan kesehatan lingkungan? Tahu lah. Maksudnya Apa yang artinya Bapak ketahui? Apa yang Bapak ketahui? tentang Kebersihan dan sama kesehatan sama lingkungan. ya kalau dibilang kebersihan kan bagian daripada iman ya. Jadi kalau lingkungannya bersih ya mungkin dari pribadi kita juga akan bersih, tapi yang utama sih sebenarnya dari diri kita sendiri sih, bisa menjaga kebersihan itu dan lingkungan. Kalau tentang pencemaran lingkungan Pak, Ya, Apa arti dari pencemaran lingkungan menurut Bapak? pencemaran lingkungan saya lebih tahunya paling kalau pencemaran lebih ke apa ya, yang dari bersih menjadi kurang bersih kali ya. Jadi contoh kayak limbah-limbah pabrik ya kan, misalkan seperti itu kan, atau mungkin kalau bisa dilihat ya di sepanjang jalan ini kan ada kali ya. Nah itu tercemar lah lingkungannya. Berarti menurut Tercemar lah, bukan sedikit lagi sih kalau dibilang. tercemar Iya, dari sampah-sampah ini. dari sampah-sampah, bisa dari penduduk juga. Karena kan kalau kalinya kan nggak terlalu jauh dari induk sini kan. Berarti menurut Bapak arti tercemar itu sendiri dari yang bersih tadinya jadi kotor gitu Iya. ya. Lanjut ya Pak, apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi kesehatan lingkungan di sini Pak? Sangat lah, Sama. sangat. Oke sih Pak. Pasti. Ini apa tempat sampahnya di sini aja atau ada lagi Pak? Nah, di sini kan cuma penampungan yang Oh, di di sini penampungan. iya. Jadi nanti sih kalau di sini sih ada schedule-nya ya sekitar 2 sampai 3 kali sih pengangkutan sampah. Setiap hari gitu Iya, Pak. itu yang Jadi dilakukan oleh Pasar Induk. Pasar Jaya lah ya tepatnya ya. Jadi dari pagi, siang sama sore sih biasanya kita. Oh, tapi untuk jamnya kadang nggak tentu gitu ya Pak. Nggak Tapi tentu. untuk jadwalnya Iya, pagi, siang, betul. sore. Karena kan di sini aktivitas kan lebih banyak sebenarnya dari malam sampai subuh. Aktivitas ya di Pasar Induk. Nggak berhenti sebenarnya ya Pak dari Nggak, malam 24 jam di subuh, sini. 24 jam. Iya, Oh di sini tuh 24 jam Pak? 24 jam. Dan ramenya emang di malam dan pagi. Kalau ntar jam-jam segini apa siap ya begini aja. Rutinitasnya nggak terlalu Biasa aja ya? ya. Terus bagaimana sih cara Bapak untuk menjaga dan merawat lingkungan di sini? Paling Dari diri Bapak Bapak sendiri. pribadi gitu. kalau dari kita sendiri sih ya contoh ya, kita setiap hari kan punya sampah-sampah nih dari produk-produk yang kita punya ya. Ya sebaiknya sih kita langsung buang aja ke tempatnya gitu. Tempatnya ya. Oh, gitu aja sih, lebih seperti itu sih, nggak ada lagi yang lain. Karena kan di sini kan ada apa sih kalau dibilang udah ada juga yang bekerja di sini gitu untuk kebersihan gitu. Dari Pasar Jayanya sudah ada. Udah ada bagian langsung Iya, betul. Baik. Menurut Bapak, seberapa besar sih kesadaran warga-warga atau masyarakat di sini terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan di sini? Kurang sih. Kurang. Terus bagaimana sih pendapat Bapak tentang permasalahan lingkungan yang ada di lokasi ini? Pendapat saya sih apa ya, harus ditingkatkan ya. Karena kan itu apa ya, dampaknya kan bagi kesehatan yang bekerja di Pasar Induk gitu sih sebenarnya. Ya sarannya sih paling
arahnya paling itulah apa, dari dinas kebersihan, mungkin dari Pasar Jayanya lebih ditingkatkan lagi sih. Iya, benar. Lebih Lingkungan di sini ya betul Jadi sebenarnya masalahnya tuh direndahin tapi penanganannya ditingkatkan gitu ya Pak. betul. terus bagaimana sih sejarah kondisi lingkungan di lokasi ini sebelum terjadi pencemaran lingkungan sini? Gimana ulangi apa? Bagaimana sih sejarah kondisi di lingkungan di sini atau di lokasi ini sebelum terjadi pencemaran di lingkungan di sini? Sejarahnya sih saya Belum juga tahu sih ya, kurang Pak. paham juga sih. Iya, Tapi soalnya tapi ini sih udah ada perbaikan sih sebenarnya. ini udah Oh, udah beberapa kali renovasi kan. Di sini tuh udah renovasi bangunan, terus pembuangan sampahnya juga udah mulai dirapihin. Kalau dulu tuh di depan sana itu sampah itu jarang banget diangkut, jadi berantakan banget lah. Kalau sekarang sih udah mulai rapi, mereka udah ada schedule-nya. tadi Bapak di sini udah berapa tahun? Ada kali berapa tahun, 5 tahun, tapi efektif banget 3 tahunan sini sih. Oh, berarti pas Bapak masih setahun 2 tahun di sini tuh masih belum kayak gini ya Pak? Belum, ini kan baru tahun ini direnovasi. Oh, Baru. berarti sekarang tuh better banget ya Pak? Ya, lebih baik lah. Jadi sudah banyak perubahan dari Bapak awalnya datang sini sampai sekarang udah banyak banget. Sudah. Itu ya perubahan-perubahan yang Iya. terjadi. Dan itu tentunya lebih baik ya, bukan malah lebih buruk. Atau menurut Lebih Bapak? baik lah. Lebih baik. Lebih ya, baik. Bagi yang paham kesehatan ya, kebersihan ya lebih baik lah. menurutnya. Iya. Karena kan di sini kan pekerjaannya bukan orang yang tetap di sini. Kebanyakan ya orang cuma nganterin barang dari daerah-daerah kan ya. Ekspedisi kan dari daerah ini, luar dari Jakarta. Iya kan kayak ini Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi mereka cuma datang begitu aja. Jadi yang lebih paham sih sebenarnya tentang kebersihan di sini ya kita ini sih sebenarnya sama yang jualan di sini. Gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya ya. Apakah yang sudah dilakukan oleh para pekerja di sini sehingga kegiatan jual beli di sini menyebabkan kerusakan lingkungan di sini gitu Pak? Apa yang dibikin si para pekerja atau Ya itu sih paling buang sampah sembarangan buang itu. sampah sembarangan? Iya. Terus apa lagi? Jadi paling pengelolaannya kali ya. Iya, kurang. Pengelolaan di tempat sini kurang ini juga. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi yang kesimpulannya menurut Bapak yang penyebab utamanya adalah itu ya membuang sampah sembarangan. Padahal udah ada tersedia di situ gitu pojok Udah. sampahnya, tapi ada aja yang masih oknum yang membuang sampah sembarangan. Iya. Dan nggak bisa dihindarin sih. Namanya pasar induk. Iya, Kan betul, nggak ya. bisa juga. Orang juga banyak ya Pak yang keluar Betul. masuk juga kita Betul. nggak tahu setiap hari siapa aja gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, jenis sampah apa aja sih yang ada di lokasi ini gitu? Banyak buah-buah busuk lah lebih. Oh, jenis-jenisnya buah-buah busuk Iya, gitu. sama keranjang-keranjang. Keranjang-keranjang. Terus sama peti-peti. Kardus ya Pak? Kardus sih nggak terlalu ya. Peti-peti Kardus buahnya mungkin- ya. Kalau kardus kan ada yang banyak yang butuh ya. Jadi kardus itu mungkin kalau pun di sana udah dibuka udah ada yang ngambilin. Nah itu kan bukan sampah lah jadinya ya. Jadi daur ulang. Ya peti-peti ini kan berantakan semua. Sama buah-buahnya lagi dibuang-buangin. Terus peti-peti ini nggak bisa dipakai lagi Pak? Ya kalau masih bisa, kalau enggak ya kayak gini kan betul-betul lagi loh. Tapi kan kalau yang kayak gitu kan berserakan di mana-mana. Yang udah mungkin patah-patah Iya. kayunya kan nggak mungkin di itu lagi ya. Ini kalau yang kayak gini ada yang ngambilin Pak? Ada, tapi tertentu aja dari berapa kayu kan ada yang patah, dibilang kan ada yang patah, ada yang mungkin nggak bisa lagi basah atau apa, nggak bisa Ya lapuk ya. dipakai lagi ya gitu. Jadi mungkin terpaksa beli baru, jadi sampahnya itu berserakan kadang. Berserakan. Baik Pak, untuk Kita bisa di video untuk berantakan banget. Peti-petinya pada kurang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua sampah-sampah yang berserakan ini menurut Bapak pribadi apa aja sih dampak yang terjadi gitu? dampak yang terjadi semrawut ya paling ya. Iya. Terus kalau untuk lingkungannya ya, tapi kalau untuk pribadi kita ya kesehatan sih. Kesehatan Iya, sangat ya Pak. itu sangat. Karena di sini sih rata-rata penyakitan kali kalau dibilang. Iya, Iya. Tapi nggak dirasa aja ya Pak? nggak dirasa. Belum ketahuan kali ya. Iya, efeknya. apalagi kan di sini kan lingkungannya ya namanya ngerokok, ngopi apa semuanya di sini campur semua. Mau buang apa air kecil ya ada juga pada di sini Iya ya, sembarangan begitu Pak. sembarangan. Tapi kita juga nggak bisa larang. Yang ada berantem. Berantem ya. Tapi itu banyak. Padahal udah disediain ya toilet ada tiap apa ya tiap sudut ada. Tapi tetap
nggak ada itu, nggak bisa lah dari manusianya sendiri sih. Gitu ya Pak. Jadi mungkin susah juga untuk untuk mengatasi dampaknya ini, harus kesadaran masyarakatnya dulu gitu ya Pak. Betul, dan itu emang yang tugasnya sih sebenarnya pengelola di sini. Kalau kita kan sebagai pencari nafkah enggak lah, kita pengennya baik, tapi kan yang harus mengelola ini kan memang dari Pemprov lah. Kalau Lebih digunakan ke kesadaran warga sih aja sih Pak. kesadaran warga, tapi susah kalau nggak ada sosialisasi sih. Susah. Karena emang bukan warga penghuni, karena emang para pekerja jatuhnya kan. Sekarang kayak gini aja, kita disuruh buang sampah, belum tentu juga kita tiap hari benar-benar buang sampah. Ya kan, kayak di jalan aja kita punya bungkus permen. Kalau yang baik kan kita kantongin kayak, atau kita taruh di motor lah ya di tempat. Tapi kadang kita lempar, ada pasti kayak gitu. Sebenarnya selain itu dampaknya itu sendiri mungkin di indera penciuman kali ya Pak. Banget. Iya kan? Banget. Jadi itu kan berpengaruh. Wah, pasti pesing lah apalah, semuanya di sini udah. Iya, sangat-sangat Makanya kan ya pintar-pintar sih harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada reaksi dari si pekerja di sini atau masyarakat untuk mengatasi masalah sampah yang berserakan ini? Pasti. Ada ya. Pasti. Apa aja sih Pak biasa yang dilakukan masyarakat, aksi atau responnya gitu? Respon dari kita ya, paling kita kadang komplain ke pengurus. Oh, Gitu-gitu aja sih, karena kan telat kadang untuk buang-buang sampahnya, atau selokan kayak gini jarang dibersihin, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Lebih kayak dari kita pribadi untuk merubah kayaknya susah susah ya Pak. mungkin, tapi kalau untuk pribadi masing-masing bisa, tapi kalau untuk umum keseluruhan kayaknya kita harus paling komplain aja. Untuk ngelakuin gotong royong mungkin nggak bisa ya, susah ya, karena udah sibuk dengan kesibukannya Iya. sendiri ya. Betul. Bagaimana respon tanggapan Bapak atau gimana ya menanggapi aksi yang masyarakat lakukan? Gimana? Ini ya respon kita ya. Iya, respon di sini. Ya kalau dibilang lebih ke buang sampahnya atau perilaku mereka, perilaku mereka yang Begini Pak, pertanyaan biar saya luruskan. Bagaimana respon dari Pemprov, kan tadi Bapak bilang yang mengelola ini kan, Iya. pasar ini, bagaimana respon dari Pemprov itu sendiri melihat aksi yang sudah dilakukan oleh para pekerja di sini gitu Pak? Maksudnya setidaknya para pekerja di sini tuh ngerapin barang sendiri, sampah-sampah sendiri gitu. Bagaimana respon si Pemprov tadi ngelihat itu? bagus sih, bagus. Bagus ya. Sebenarnya di sini tuh kunjungan itu seminggu bisa 2 kali 3 kali. Mereka jadi kayak audit gitu Oh, ada. ngelihat sendiri mereka ya udah Ada. tiap hari. Ada mulai sampai gubernur pun mungkin di sini sebulan atau sebulan. Gubernur langsung. Iya, Wow. wakil kayak Karno atau sering. Kayak maaf ya Pak, mungkin ada aja beberapa pihak atau oknum yang kurang peduli gitu dengan lingkungan sini. Ada nggak sih Pak pernah teguran gitu langsung dari Pemprov? Sepenglihatan Bapak ada ya? Ada pasti. Kan ada Karena mungkin kan mereka kan tiap hari kan kalau udah audit kan keliling-keliling mereka. pasti akan ada aja yang ditegur gitu ya. Kayak kita aja sering kok. Ya jadi kalau mereka datang, ya kalau udah kelihatan berantakan banget mereka kan marah. Mereka akan tegur. Selain Walaupun marahnya ya cuman nanti tolong diberesin ya, tolong dirapihin ya, gitu. tegurannya seperti itu gitu Iya, ya, Pak. karena kan kalau dibilang kan kita ini aset bagi mereka. Kalau nggak ada kita, pasar induknya nggak akan berjalan. Betul, baik. Jadi yang seharusnya bertanggung jawab di lingkungan kebersihan ini siapa? Penanggung jawabnya, mereka udah punya ini kok, udah punya timnya. Jadi dari Pasar Jaya punya. Dan banyak kok biasanya, tapi ini aja lagi nggak ada sih. Biasanya di sini standby ada 1-2 orang. Penanggung jawabnya berarti dari Pemprov itu sendiri. Iya. Lalu kegiatan apa saja yang telah Bapak lakukan terkait permasalahan di lingkungan ini? Kegiatannya ya, Iya. kegiatannya lebih ke ini sih, ngasih kalau dibilang ya, kayak ngasih pengarahan aja sih ke teman-teman yang di sini gitu, mulai dari orang Lampak atau apa, ya lebih baik buang sampahnya yang lebih rapi lagi gitu. Iya, Nah, selain lebih cuman bertindak itu aja sendiri sih. gitu ya. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan Kita sih contoh. kalau di sini setelah selesai ini kita harus rapi-rapi. Iya. Itu udah kita lakuin. Bagaimana cara Bapak memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anak, istri, saudara agar mereka bisa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di lingkungan? Untuk menjaga kebersihan di lingkungan, kita biasakan setiap hari
untuk membersihkan dengan cara menyapu apabila lahan itu bisa disapukan, dan kalau bisa lahan itu untuk dipel atau dibersihkan lebih bersih lagi, baru kita pel dan diberikan karbol pupuk. Apa ada kegiatan rutin masyarakat kayak harian, mingguan, atau bulanan dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan? Biasanya untuk menjaga kegiatan lingkungan per 1 bulan sekali kita adakan kegiatan rutin bersih-bersih di wilayah lingkungan kita, termasuk di wilayah Setu ini, untuk memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Bapak, bagaimana kondisi di lingkungan ini 40-50 tahun ke depan jika mayoritas warga merusak dan tidak peduli terhadap lingkungan? Untuk memperbaiki lingkungan ini, kita harus menertibkan dan mengarahkan dari generasi muda untuk 10 tahun sampai 50 tahun yang akan datang, bagaimana wilayah ini dijaga kebersihannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan bukan masalah kebersihan juga, di sini kita menertibkan antara lingkungan dengan Kamtipmasnya agar wilayah ini bisa damai dan sentosa. Selanjutnya ya Pak, apa sih harapan Bapak untuk masyarakat di sini terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan? Harapan untuk ke depan dan lingkungannya, apabila tempat itu sehat dan bersih, maka insya Allah untuk ke lingkungan dan warganya itu akan sehat selalu dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya, upaya apa yang udah Bapak lakuin untuk mengatasi permasalahan di lingkungan di sini Pak? Upaya yang pertama kita menyediakan tempat sampah. Upaya kedua kita membiasakan diri menyediakan dengan peralatan bersih-bersih seperti sapu, kain pel, sedokan atau serokan, atau kalau perlu kita membersihkan apabila yang berat dengan arak pacul cara pembersihannya gitu. Untuk tadi kan Bapak yang mengatasi. Nah, sekarang untuk RT atau RW-nya yang sudah melakukan apa aja untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sini? Untuk RT dan RW-nya khususnya untuk wilayah lingkungan setempat, biasanya pada setiap 1 bulan sekali kita membiasakan mengarahkan nilai kebersihan kepada warga dan kepada lingkungan RT-nya semua, termasuk kepada dinas-dinas kebersihan yang dari tata kota gitu. Bagaimana sih upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan di sini? Biasanya dari aparat pemerintah, entah itu dari kelurahan, entah itu dari RW, biasanya itu kan ada anggaran dananya untuk nilai kebersihan. Nah, nilai kebersihannya itu biasanya kita mengumpulkan sampah-sampah dari lingkungan setempat, termasuk Setu itu. Nanti ada angkutan yang biasanya mengeruk sampah ini dan langsung dibawa kepada angkutan sampah tersebut. Mau itu sampah basah maupun itu juga sampah kering. Kalau bagaimana sih yang dilakukan, kan dari itu pemerintah ya, nah sekarang apa yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan di sini? Yang ditangani oleh permasalahan dengan masyarakat mengenai lingkungan, di sini bukan membicarakan masalah kebersihan juga. Di sini membicarakan tata tertib hidup bermasyarakat antara warga dan warga, antara warga dan pengurus, dan antara warga dengan pemerintah. Jadi harus ada miskomunikasi, harus ada pendekatan. Kalau menurut Bapak bagaimana peran generasi muda dalam menjaga lingkungan? Saya rasa mengenai peran generasi muda untuk generasi sekarang ini, saya rasa udah lebih mengetahui dan lebih canggih. Apalagi sekarang zamannya IT. Segala sesuatunya itu sudah ada pengarahan dari IT. Tapi untuk sudut-sudut yang baik dengan nilai kebersihan. Tapi biasanya kalau orang-orang yang terdahulu itu sudah terbiasa dari generasi kecilnya itu sudah dibiasakan untuk menjaga kebersihan. Seperti itu.